sengaja kita pegang, ya. Walaupun misalnya kita tidak mendapat, gejala, tapi kita bisa menjadi carrier, pembawa gitu. Nah, ini juga harus disampaikan kepada masyarakat, terutama, pada masalah, keagamaan ini. Dan Pokja satulah yang, harus, melakukan, giat ini. Kemudian yang kedua, untuk Pokja 2 ini, karena, erat hubungannya dengan UP2K, maka UP2K erat hubungannya dengan ekonomi, maka diupayakan, kalau sekarang, yang namanya masker itu menjadi mahal, ya, orang-orang sehingga tidak bisa membeli masker. Maka dengan upaya kita juga, membuat masker untuk disumbangkan. Ya, jadi, ini, untuk yang Pokja 2. Kemudian untuk yang Pokja 3, karena kita tahu bahwa, virus bisa mati karena air gitu ya, dengan sabun. Maka kita CTP, cuci tangan pakai sabun itu, ya. Jadi, bagaimana mengarahkan masyarakat untuk bisa, selalu mencuci tangan. Ya, jadi ini untuk Pokja 3. Ya, kalau kalau, ada ini, video-videonya untuk, masyarakat kita bagaimana sih cara mencuci tangan dengan 6 langkah itu ya, 60 detik untuk mencuci, tangan dengan sabun itu. Kemudian yang untuk pekerja 4 tentunya ini yang lebih, berkaitan dengan kesehatannya, ya, menjelaskan bagaimana COVID-19 ini. Kemudian juga, ada istilah-istilah ODP dan lain sebagainya juga harus menjadi, bagian dari penyuluhan di Pokja 4 itu. Sehingga semuanya kita akan melakukan, aksi, ya, aksi cegah, COVID-19 ini. Jadi kita akan, mengusulkan ini satu satu, tanggal gitu ya, kalau seandainya untuk pembuatan, masker ini sudah selesai, ya, sudah selesai, kemudian kita bisa membagi-bagikannya. Kemudian juga nanti kita, akan, memberikan tugas kepada kita semuanya, di mana posnya gitu, akan diberikannya itu. Sehingga nanti, kegiatan kita akan di-share eee, di Ibu Atalia gitu ya. Kegiatan-kegiatan kita, kemudian juga, Zoom meeting ini juga akan dilaporkan bahwa kita sudah melakukan ini, ya. Kemudian yang, kalau kita melihat dari ekonomi nih, karena kan banyak, masyarakat kita yang, akhirnya tinggal di rumah dan tidak, melakukan apa-apa, ya. Sepertinya yang saat ini kita butuhkan, mereka butuhkan adalah sembako. Jadi kalau 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 kita lihat ini, masker, masker mah jangan naon, kayaknya seperti itu ya, tapi mereka lebih butuhnya sembako gitu. Nah, kita ini, pernah mengumpulkan uang ya, waktu itu. Kita pernah mengumpulkan uang untuk disumbangkan ke, waktu itu, yang, banjir itu ya, yang mau ke, Banten kalau nggak salah. Tapi kata saya di-keep aja dulu, disimpan aja dulu, siapa tahu kita memang membutuhkan. Saya pikir uang itu lebih cocok, lebih baik diberikan, sembako kemudian kita bagi-bagi gitu. Bagikan kepada yang berhak untuk, menerimanya, ya. Jadi ada 2 hal ini ya, yang satu memang untuk, pembagian, masker, kemudian yang kedua adalah sembako gitu, ya. Karena memang, sekarang ini kan kita tanggal 24 ini akan, Ramadan. Jadi sepertinya akan sangat berguna bagi mereka untuk memberikan sembako. Ya, itu. Kemudian, Bu Lilis ini berapa menit lagi? Masih lama Ibu, ini baru putus, Masih jadi lama? ini baru ini. Mangga Ibu izin saya Ya. rekam, ini untuk dokumentasi saya rekam. Izin saya rekam? Ya, boleh boleh. Iya, Ya boleh iya, boleh. baik. Ya. Kemudian, kita, Pemda juga tidak diam saja ya untuk menanggulangi Covid ini. Dan tadi siang sudah, dilaksanakan rapat untuk Satgas, COVID-19 ini. PKK sebetulnya diundang, hanya waktu yang pertama itu Bu Yeni yang hadir. Jadi supaya nyambung
ya. Tapi karena Bu Yeni tidak hadir, jadi tidak ada yang mewakili dari PKK. Tapi jangan khawatir karena saya menugaskan Pak Ajat dari Forum Silaturahmi Kultur Sukarti Sehat untuk hadir di sana. Dan sudah ada notulensinya, jadi di share ke saya. Jadi intinya ini untuk diketahui saja ya bahwa kita juga sudah melakukan banyak usaha untuk menanggulangi COVID-19 ini. Saya bacakan ya untuk notulensinya ya supaya kita tahu semuanya. Yang notulensi rapat evaluasi penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukabumi ini tadi tanggal 7 April jam 11 sampai selesai di Aula Pendopo. Arahan Pak Bupati, ODP secara umum di Kabupaten Sukabumi meningkat itu, ya. Jadi ini sedih banget. Kenapa meningkatnya? Karena banyak yang pulang mudik itu, ya. Jadi terutama di Kecamatan Surade data ODP-nya meningkat. Kemudian juga kita harus melihat bahwa orang dengan HIV/AIDS itu semakin tidak terurus karena riskan gitu ya, sudah menjadi carrier virus itu. Karena penjangkauan sudah menyerahkan ODA kepada keluarganya. Jadi sekarang sudah tidak ada pendampingnya lagi. Kemudian juga Pak Bupati juga berbicara mengenai keuangan kita, ya. Jadi sebetulnya pemotongan anggaran itu dari pusat. Dari pusat itu semua daerah itu dipotong. Ya. Kemudian infrastruktur sebetulnya jangan dipotong ya kalau infrastruktur. Tapi anggaran perjalanan dinas yang harus dipotong. Jadi sekarang kan sudah tidak ada perjalanan dinas barangkali itu bisa dimanfaatkan. Kemudian anggaran yang berkaitan dengan aktivitas dan penghasilan masyarakat juga tidak dipotong. Kemudian pembuatan masker sudah coba dilakukan dengan pemberdayaan UKM dan IKM. Ya sebetulnya kita sudah menggerakkan masyarakat UKM untuk membuat masker ini. Tapi karena masyarakat kita banyak, ya, jadi kita harus merasa kekurangan lah gitu. Jadi kenapa organisasi-organisasi diminta untuk membuat masker. Kemudian ini juga penjelasan Pak Bupati, kenapa pekerja garmen dan perusahaan tidak ditutup ya. Jadi ini mereka juga menyampaikan pesan bahwa mereka lebih senang bekerja karena kalau di rumah lebih rentan terkena virus dengan adanya yang pulang dari luar Kabupaten Sukabumi. Harti ya itu. Jadi mereka memang lebih baik di tempat kerjanya. Kemudian jika perusahaan ditutup dan pekerja garmen dirumahkan, maka akan sangat mengganggu stabilitas ekonomi. Betul sekali ya, karena kita tahu bahwa para pekerja itu sekitar 10 ribuan ya pekerjanya, buruh itu. Kemudian ini masalah masjid juga ya disampaikan bahwa masjid kecamatan silahkan menyelenggarakan ibadah asalkan mengikuti aturan protokol kesehatan. Jadi lebih menitik beratkan pada kesehatannya. Jadi misalnya di masjid itu ada disinfektan, ada hand sanitizer atau segala macam untuk bisa bersih gitu ya masuk ke sana atau membawa sajadah sendiri. Nah, untuk produk MUI menutup masjid, nah ini selama ini menganggap bahwa masjid ditutup itu adalah produk Pemda. Padahal MUI yang ini sebagai fatwa MUI bahwa masjid itu untuk memutus mata rantai COVID-19 ini maka ditutup itu. Jadi masyarakat kita menganggap bahwa itu adalah produk Pemda, ya. Jadi menganggap mereka itu erat hubungannya dengan Pak Bupati. Jadi dikatakan bahwa masyarakat menilai Bupati dianggapnya kafir gitu karena menutup masjid gitu. Padahal itu kita harus tahu bahwa MUI sudah membuat fatwa. Kemudian anggaran untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Sukabumi diangkat 300 miliar. Ya. Kemudian juga
perbaikan kendala dalam menangani COVID-19 harus segera ditangani, pengadaan disinfektan harus segera dilaksanakan. Dan ini juga Bu Lilis, kita juga mungkin bisa melakukan pembuatan disinfektan. Ya, Iya, mungkin iya bisa ya. ini juga ya dari Pokja 3 mungkin ya, Pokja 3 itu kan erat hubungannya dengan apa namanya, Bintek yang mengenai pembuatan itu. Ya, jadi bisa dilaksanakan kapan kita akan melaksanakan pembuatan disinfektan. Paling tidak skala rumah tangga kita bisa melakukan itu. Ya. Kemudian dari Pasekda ini bertanyain tentang bagaimana sih kasus kondisi masyarakat perbatasan seperti Cisolok ini. Ya kita juga khawatir kan ya. Jadi Pak Camat Cibadak menyampaikan bahwa penyemprotan disinfektan sudah dilakukan di 312 titik. Kemudian kedatangan pemudik bertambah jadi 371 orang. Banyak sekali ternyata ya. Jadi yang semakin banyak orang yang mudik itu udah ODP semuanya itu ya. Jadi makin banyak itu. Kemudian ternyata masker yang dibagikan cukup banyak, termasuk pengadaan masker oleh perusahaan. Jadi sudah keberpihakan dari swasta untuk pengadaan masker ini. Kemudian penyusuran ODP idealnya bukan oleh kecamatan karena tidak dilengkapi APD. Ya, jadi memang seperti itu. Kemudian mereka juga patungan untuk membeli peti mati karena memang kita tahu untuk protapnya mayat atau jenazah dari corona itu kan tidak boleh dibuka ya. Itu sebetulnya ini tanggapan dari Pak Bupati, call center harus difungsikan dan diambil alih oleh Kominfo. Jadi satu ini ya, satu muara, ya satu sumber, satu pintu gitu, adanya di Kominfo. Kemudian kalau ada keluhan dari masyarakat tentang sikap ketus petugas call center-nya, mungkin ini juga harus lebih di soft skill-nya ya diarahkan bagaimana menjalankan tugas bila mendapat telepon dari masyarakat. Mungkin saya katakan mungkin terlalu banyak ya masyarakat yang menelepon jadi sehingga agak ketus, mungkin capek atau apa gitulah ya. Ini masih manusiawi lah ya itu. Jadi kemudian Pak Bupati juga meminta ambulans itu jangan sampai disalahgunakan untuk meninggal ya. Karena memang ambulans itu bukan untuk mengangkut jenazah ibu-ibu ya. Jadi ini seringkali masyarakat itu tidak mengerti. Padahal ada ambulans, kenapa nggak pakai ambulans aja jenazah itu dibawa? Nggak boleh ya. Jadi ambulans itu untuk orang sakit, bukan untuk jenazah. Ya, jadi ini juga harus kita sampaikan kepada masyarakat supaya tidak muncul polemik di masyarakat. Atau Pemda tidak memberikan bantuan lah, bupatinya seperti inilah, ya. Tapi kalau kita juga sebagai PKK harus bisa memberikan pengertian kepada masyarakat. Ya, kalaupun kita di rumah saja, ya memang kita harus seperti itu, ya, tetap tinggal di rumah untuk menjaga supaya tetap aman, ya, dan itu lebih safe, ya, untuk kita bersekeluarga gitu. Jangan sampai ada kita di luar, kemudian masuk lagi ke rumah, ya, kita khawatirlah ODP itu. Jadi sekali lagi bahwa corona itu menurut informasi bahwa puncaknya itu di bulan Juli. Jadi kita masih panjang ibu-ibu ya untuk corona ini. Nah, karena panjang itulah kita memang harus mulai bersama-sama sebetulnya ya. Harus satu kata sebetulnya. Kalau masyarakat Kabupaten Sukabumi semuanya bisa memenuhi permintaan pemerintah, insya Allah. Tapi karena memang ini masyarakat kita kan kadang-kadang seperti itulah ya, yang menganggap ini dan menganggap itu, yang namanya kematian itu semuanya ada di tangan Allah, betul, betul ya. Tapi kita tidak ingin mati karena corona, ya, sehingga kita tidak diperlakukan seperti manusiawi kan, tidak.
tidak diurus dan sebagainya. Kita tidak ingin seperti itu, ya. Nah, kalau dilihat dari banyaknya kasus di Jawa Barat memang paling tinggi gitu, ya. Dan terutama untuk kita sudah red zone gitu, jadi harus hati-hati saja, ya. Nah, banyaknya orang yang mudik itu mengingatkan seperti itu, ya. Kemudian mengenai PPK, kembali ke PKK, kita masih tetap dalam penanggulangan corona, ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan untuk yang Pokja 1 untuk penyuluhannya dari segi agama, ya. Kemudian Pokja 2 untuk UP2K-nya, kemudian Pokja 3-nya untuk pembuatan alat cuci tangan, ya. Kemudian juga bagaimana memberikan peragaan bagaimana cuci tangannya. Kemudian Pokja 4-nya seperti tadi disinfektan itu seperti apa, dan juga penyuluhan tentang corona ini. Ya, itu saja barangkali Bu Lilis. Iya. Satu lagi Bu Atalia mengajak kita men-share foto yang tadi sudah Ini ya, Bu. diperlihatkan. Sebentar saya share Ya, yang fotonya sebentar. ya, Ini ya, jadi, Bu. Yang ini? Ya itu. Ya. Yang itu. Jadi aktivitas ibu melakukan apa, dipoto, nanti dikirimkan. Ya. Tapi ini untuk 10 pemenang ini, ya, angpaunya, jadi harus cepat-cepat, ya. Jadi ini caranya, post foto saat kamu sedang bekerja di tempat kerjamu dengan kondisi aman menggunakan APD. APD-nya apa tuh? Kita nggak ada ya. Ya, ini mungkin yang harus mempergunakan APD atau kita pakai jas hujan aja gitu ya, tinggal pakai topi, pakai buat ini atau yang sebelah kiri juga ini, sebelah kiri kan itu pakai masker, jangan lupa ini pakai masker. Sama sarung tangan ya. Ibu. Ya, sama sarung tangan itu sudah APD ya, jadi kita tidak memakai yang lengkap seperti di puskesmas itu ya. Selama kita memakai masker, kemudian juga memakai sarung tangan, itu sudah APD. Iya. Ya, baik. Itu saja, Ya. Bu Lilis. Baik, Ibu, terima kasih. Ini sebetulnya mungkin akan dilanjutkan dengan diskusi ya, Bu. Tapi waktu kita tinggal 5 menit 30 detik. Kalau mau dimanfaatkan untuk satu penanya, mungkin silahkan. Nanti saya akan beritahu kalau waktunya udah tinggal detik-detik gitu. Mangga Ibu, kalau mau ditanggapi, tolong dinyalakan sendiri mic-nya, karena ini mic-nya semua saya matikan. Kalau enggak, boleh lambai tangan ke saya nyalakan. Silahkan kalau mau. Ya, Bu Lina, sebentar saya nyalakan dulu. Bu Lina Tendi. Oke. Silakan Ibu, sudah on mic-nya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, ada sedikit saran untuk pengadaan masker. Bagaimana kalau setiap Pokja juga sama mengadakan pengadaan untuk maskernya, kemudian juga untuk penyuluhan sama-sama kita dari Pokja 2 sampai dengan Pokja 4 kita mengadakan penyuluhan gitu. Kemudian juga untuk pengadaan masker juga sama-sama kita mengadakan supaya lebih banyak lagi, Bu, supaya lebih untuk nanti terjun ke lapangannya. Ya, udah itu aja. Ya, silakan Ibu langsung dijawab saja. Masih ada waktu 4 menit. Iya, sebetulnya boleh-boleh saja, tapi kita lebih terinci, lebih terfokus, ya. Karena gini, kalau untuk mungkin di daerah sana, ya di daerah mana Ibu untuk Pokja 1, jadi tidak bersama-sama gitu. Tapi kalau untuk membuat masker, saya kan kemarin juga perintahkan gitu. Pokja 1 juga, Pokja 3 juga, Pokja 4 juga. Ya, jadi semuanya pakai bikin masker itu. Ya, nanti ini pun dalam pembagiannya akan dipecah, nggak akan sama-sama gitu. Ya. Tapi gini, beda-beda daerah ya Bu ya. Ya, tapi itu tentu saja dari Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4-nya ada ini. Misalnya di Cibadak misalnya mau melakukannya, maka silakan. Tapi kalau untuk yang penyuluhan, sepertinya kalau di tempat kita misalnya mau di tempat umum gitu, mungkin agak kan harus meriung gitu, harus mengumpulkan orang. Ya, jadi mungkin pada saat pemberian masker omonganlah si
penerimanya. Gitu. Nah ini yang penting mas sama Pokja 1 aja ininya, Pokja 1. Jadi gini deh, pokoknya karena kita punya maskernya banyak, ya karena dari Pokja 1 sampai Pokja 4 membuat itu ya masker. Jadi masing-masing nanti tugasnya di mana-mana gitu, dibagi gitu. Ya, termasuk juga pemberian disinfektan kalau kita sudah bisa bikin sendiri, Bu Lilis. Iya, ya. Jadi nanti sambil memberikan ini masker, sambil kita bisa juga memberikan disinfektan itu. Bisa nggak gitu? Iya, kan ada ya Bu resep standar dari BPOM, ada yang dari WHO. Kalau misalnya alkohol nggak ada, bisa disubstitusi dengan asap cair atau cuma kayu. Kalau memang susah, banyak sih Bu sebetulnya caranya. Mangga nanti bisa kita rencanakan. Tapi ini waktu kita udah mau habis, Bu Emma mau menyampaikan sesuatu, daripada nanti terpotong, kita sudahi dulu sekarang biar enak potongnya gitu. Setelah itu Ibu saya tunggu gabung kembali. Saya akan langsung start lagi. Nggak usah menunggu lama, maksud saya kita langsung gimana ya Bu Emma. Halo Bu Emma, udah on, silahkan gimana? Nanti aja ya. Waalaikumsalam. Oh gitu. Sekarang atau nanti, ini waktunya tinggal 1 menit. Sekarang aja sedikit nggak? Ya sedikit. Ya, Assalamualaikum Ibu Ketua, selamat sore untuk semuanya. Ini Bu, kan ini dipendung dulu ya Bu ya untuk Jabodetabek. Kebetulan belum terkumpul semua kan Bu untuk door prize itu dari masing-masing. Bagaimana kalau untuk door prize ini dilimpahkan dulu ke masker Bu? Kalau mau ada yang menyumbang. Iya, karena tadi hanya sampai Pokja 4, 1, 2, 3, 4, sedangkan sekretaris tidak. Oh iya. Boleh. Jadi ini juga dari sekretaris Bu, dari pribadi juga ingin menyumbang ada beberapa masker gitu. Iya. Boleh. Iya. Bagus. Iya. Jadi dari sekretaris juga sama ya. Jadi dari Pokja 1 sampai sekretaris juga sama ikut masker ini. Ya, dari pengadaan masker. Ya. Pergi? Iya. Hilda, Bu. Oh iya, mau ditambah 1 sesi lagi atau mau sudah ini tinggal 1 menit lagi nanti putus sendiri? Atau kita putus dulu nanti mungkin biar agak lapang ya ngobrolnya, kita putus dulu habis itu gabung lagi saya tunggu. Boleh. Baik, saya putus dulu Bu sekalian. Siap.